Hai, udah kangen ya didongengin lagi. Aduh, sini ya, sini Mas dongengin lagi ya. Kali ini Mas mau dongengin kamu cerita dari luar Indonesia. Kali ini Mas mau dongengin kamu cerita tentang Hansel dan Gretel. Dengerin ya. Pada suatu masa, hiduplah seorang penebang kayu miskin yang tinggal di tepi hutan bersama kedua anaknya, Hansel dan Gretel, serta ibu tiri mereka. Suatu malam, ketika persediaan makanan semakin menipis, ibu tiri mereka berkata dengan wajah khawatir, "Mas, kita hampir tidak punya makanan. Jika kayak gini terus, kita semua bisa kelaparan." Sang ayah menunduk sedih. "Apa yang bisa kita lakukan, Dik?" Ibu tiri itu berbisik dengan suara dingin. "Besok, bawa Hansel dan Gretel masuk jauh ke hutan. Lalu ditinggalin aja ya." Sang ayah terkejut. "Hah? Gila kamu ya? Mereka kan anak-anak kita. Tapi kalau mereka tetap di sini, kita semua bakalan mati kelaparan, Mas." Tanpa mereka sadari, Hansel dan Gretel yang belum tidur mendengar semua percakapan itu. Gretel mulai menangis pelan. "Hansel, kita akan ditinggalkan," bisiknya pelan. Namun Hansel menepuk bahu adiknya dengan tenang. "Gak usah takut, Gretel. Aku punya rencana." Malam itu, ketika semua orang tidur, Hansel diam-diam keluar rumah. Ia memunguti kerikil putih kecil yang berkilau di bawah sinar bulan, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Keesokan paginya, ayah mereka membawa Hansel dan Gretel masuk ke dalam hutan. "Duduklah di sini ya. Kami mau menebang kayu sebentar. Kalian berdua gak usah kemana-mana." Hansel diam-diam menjatuhkan kerikil putih di sepanjang jalan saat mereka berjalan masuk ke dalam hutan. Tak lama kemudian, sang ayah pergi meninggalkan kedua anak itu sendirian. Saat malam tiba dan bulan mulai bersinar, Hansel berkata dengan tenang, "Ayo Gretel, ikuti aku." "Kemana?" tanya Gretel. "Lihatlah tanah itu," ujar Hansel sambil menunjuk. Kerikil putih yang ia jatuhkan tadi berkilau terkena cahaya bulan. Mereka mengikuti jejak kerikil itu dan akhirnya berhasil pulang ke rumah. Ketika melihat mereka kembali, ibu tiri mereka sangat marah. "Gimana sih kamu, Mas? Kamu ninggalinnya gak terlalu jauh ya?" Beberapa hari kemudian, makanan kembali habis. Sang ibu tiri kembali berkata kepada ayah mereka,
Kali ini kamu harus membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan. Hansel mencoba keluar lagi malam itu untuk mengambil kerikil. Namun malang, pintu rumah sudah terkunci. Pagi harinya, Hansel hanya sempat mengambil sepotong roti. Saat berjalan ke hutan, ia meremukkan roti itu menjadi remah-remah kecil dan menjatuhkannya di sepanjang jalan. Namun, kali ini nasib mereka tidak sebaik sebelumnya. Ketika mereka mencoba pulang, remah-remah roti itu mulai dimakan burung-burung di hutan. Gretel mulai panik. Hansel, kita tersesat. Hansel mencoba tetap tenang. Namun mereka berjalan berhari-hari di dalam hutan tanpa menemukan jalan pulang. Di hari ketiga, mereka menemukan sesuatu yang sangat aneh. Di tengah hutan berdiri sebuah rumah kecil yang terbuat dari roti, kue, dan permen. Atapnya dari kue jahe. Jendelanya dari gula bening. Hansel pun terkejut. Gretel, lihatlah. Dengan lapar, mereka mulai memakan bagian rumah itu. Enak sekali, enak sekali. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah. Siapa yang memakan rumahku? Pintu terbuka perlahan. Seorang nenek tua keluar dengan tongkat. Oh, anak-anak yang malang. Kalian pasti kelaparan ya? Sini, masuk sini. Hansel dan Gretel merasa lega. Namun mereka tidak tahu. Nenek itu adalah seorang penyihir jahat yang suka memakan anak-anak. Begitu mereka masuk, penyihir itu berubah menjadi menakutkan. Akhirnya aku mendapat anak-anak yang gemuk. Ia mengurung Hansel dalam kandang kecil, sementara Gretel dipaksa bekerja. Ayo, kamu masak, bersihkan rumah, dan beri makan kakakmu supaya dia cepat gemuk. Setiap hari, penyihir itu datang ke kandang. Hansel, keluarkan jarimu. Aku ingin memeriksa apakah kamu sudah gemuk. Namun Hansel yang cerdik memberikan tulang kecil yang ia temukan di kandang. Karena penglihatan penyihir itu buruk, ia mengira itu jari Hansel. Nasi kurus. Hal ini berlangsung selama berminggu-minggu. Akhirnya, penyihir itu menjadi tidak sabar. Sudah cukup. Hari ini aku akan memanggang Hansel. Ia menyalakan tungku besar. Gretel, bentaknya. Masuklah ke dalam dan lihatlah apakah apinya sudah cukup besar. Gretel pura-pura bingung. Aku tidak tahu bagaimana cara melihatnya. Penyihir itu kesal. Dasar goblok. Begini caranya. Ia membungkuk ke dalam tungku. Saat itulah Gretel mendorong penyihir itu sekuat tenaga. Mampus. Penyihir itu jatuh
ke dalam tungku yang menyala. Gretel segera menutup pintunya. Ia lalu berlari ke kandang. Hansel, kita bebas. Mereka membuka rumah penyihir itu dan menemukan peti penuh emas dan permata. Mari kita bawa ini pulang ya, kata Hansel. Setelah berjalan lama di hutan, akhirnya mereka menemukan jalan pulang. Ketika tiba di rumah, ayah mereka berlari memeluk mereka dengan penuh air mata. Anak-anakku, aku menyesal telah meninggalkan kalian. Ternyata ibu tiri mereka sudah lama meninggalkan rumah. Hansel dan Gretel memberikan emas yang mereka temukan. Sejak saat itu, mereka tidak pernah kekurangan makanan lagi dan hidup bahagia bersama ayah mereka. Selesai. Makasih ya udah mau dengerin dongengnya, Mas. Kalau mau dongeng lain diceritain, kamu bisa komen di sini ya mau dongeng apa. Oke.